Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, mata kuliah pengantar manajemen, kelas paralel 1, tahun ajaran 2020-2021, akan membawakan materi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Yang pertama adalah pengertian tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial adalah kewajiban suatu perusahaan untuk berkontribusi pada sosial dan lingkungan dengan tujuan yang objektif dan memiliki nilai-nilai kebaikan sosial pada masyarakat. Pada pandangan klasik, tanggung jawab sosial manajemen hanya untuk memaksimalkan laba dan bukannya menambah biaya khusus untuk program sosial. Sedangkan pada pandangan sosial ekonomi, tanggung jawab sosial bukan hanya untuk memaksimalkan laba, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan merupakan suatu keharusan untuk ikut mengabdi pada kehidupan sosial dan lingkungan. Corporation Social Responsibility memiliki program kegiatan yang dikategorikan dalam bentuk public relation dan juga strategi defensif. Pada public relation, suatu perusahaan akan berusaha untuk menanamkan persepsi positif kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya seperti bentuk penghijauan, kebersihan lingkungan, dan juga pemberian beasiswa. Yang kedua adalah strategi defensif, yaitu upaya untuk melawan stigma negatif tentang perusahaan tersebut, diantaranya seperti stigma adanya penindasan karyawan dan pemberdayaan karyawan dapat dilawan dengan memberikan upah-upah tambahan dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Lingkup CSR secara garis besar dapat digolongkan menjadi 5 bagian, yang masing-masing dapat diuraikan menjadi lebih lanjut lagi, tapi tidak akan kita bahas sekarang nih. 5 lingkupnya yaitu lingkungan hidup, efisiensi energi, sumber daya manusia, pengembangan masyarakat, dan produk kelangsungan hidup. Oke, jadi mengenai keberlanjutan program yang ada di CSR, ada 5 faktor penting nih yang bikin program tersebut dilanjutkan atau tidak, yaitu ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung jawab sosial, terimplementasi atau tidak dalam kebijakan, dan apakah program tersebut mempunyai nilai keuntungan atau manfaat. Nah, perusahaan punya kewajiban nih untuk memenuhi tanggung jawab ekonomis dan hukum. Perusahaan juga punya kecepat tanggapan sosial, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang berubah-ubah melalui keputusan-keputusan praktis manajer. Dan yang terakhir, perusahaan juga punya tanggung jawab sosial, yaitu kewajiban perusahaan di luar yang dituntut oleh hukum dan pertimbangan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat. Manajemen yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hingga tahun 1960-an, hanya sedikit orang atau perusahaan yang memperhatikan dampak lingkungan. Masalah lingkungan global yang dihadapi oleh para manajer biasanya pencemaran air, udara, dan tanah, pemanasan global dari emisi gas, dan penyusutan sumber daya alam. Nah, kesadaran akan eratnya kaitan antara keputusan dan kegiatan organisasi dan dampaknya terhadap lingkungan adalah tugas dari seorang manajer. Baik, pendekatan untuk menjadi ramah lingkungan dapat dipilih oleh perusahaan ini ada 4 jenis. Yang pertama, pendekatan hukum, yaitu dengan memperlihatkan adanya sedikit kepekaan oleh perusahaan terhadap lingkungan. Jadi mereka hanya cukup mematuhi undang-undang
dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah secara sukarela. Yang kedua adalah pendekatan pasar, di mana perusahaan itu menanggapi harapan dari konsumen sehingga mereka menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu perusahaan memilih menanggapi banyak tuntutan yang dibuat oleh para pemercaya seperti karyawan, pemasok, dan masyarakat. Yang keempat adalah pendekatan aktivis, di mana perusahaan itu menggunakan berbagai cara untuk menghormati dan melestarikan bumi serta sumber-sumber daya alamnya. Kemudian evaluasi dari program Green Management ini menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah melalui Global Reporting Initiatives atau GRI, di mana ini merupakan kumpulan dari negara-negara yang menetapkan indeks bagi perusahaan mengenai seberapa cepat perusahaan itu menerapkan green management. Yang kedua, ISO 14000 tentang manajemen lingkungan yang berisi prosedur-prosedur yang diharapkan dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga dan juga melestarikan lingkungan. Yang ketiga adalah daftar Global 100, yaitu dengan menetapkan top 100 perusahaan global yang memenuhi standar dalam mewujudkan green management ini. Kemudian kita masuk ke topik etika manajerial. Yang pertama, ditekankan pada definisi etika bahwa etika itu adalah peraturan dan prinsip yang mendefinisikan tindakan benar dan salah. Selanjutnya, ada 4 pandangan etika, yaitu yang pertama pandangan utilitarian. Pandangan ini adalah suatu pandangan yang menekankan pada hasil dari suatu keputusan. Jadi, keputusan dari etika itu dibuat hanya berdasarkan hasil dari keputusan tersebut, yang biasanya ini digunakan untuk mendorong efisiensi dan produktivitas, yang tujuannya memaksimalkan laba. Yang kedua adalah pandangan hak, yang berfokus pada penghormatan dan pelindungan hak serta kebebasan pribadi. Yang ketiga adalah pandangan teori keadilan, yang dimana manajer memaksakan dan mendorong peraturan secara adil dan tidak subjektif demi melindungi kepentingan para pemercaya dan hak karyawan. Yang keempat adalah pandangan teori kontrak sosial terpadu, yaitu berupaya memadupadankan faktor empiris atau apa yang biasanya ada di masyarakat dengan faktor normatisnya yang seharusnya berlaku di tatanan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis. Terdapat 5 faktor. Pertama, tingkat perkembangan moral. Terdapat 3 level perkembangan moral yang masing-masingnya memiliki 2 tingkatan. Level prinsipal, yang kedua level konvensional, dan yang terakhir level prakonvensional. Faktor kedua, karakteristik individu. Karakteristik individual memainkan peran dalam menentukan apakah seseorang berperilaku secara etis. 2 karakteristik individual. Pertama, nilai. Nilai merupakan keyakinan dasar tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kedua, kepribadian. Dua kepribadian yang mempengaruhi tindakan yang etis dan tidak etis, yaitu kekuatan ego. Kekuatan ego adalah ukuran kepribadian dari kekuatan keyakinan seseorang. Yang kedua, locus kendali. Locus kendali adalah atribut kepribadian yang mengukur sampai di mana seseorang yakin bahwa mereka dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Faktor ketiga yaitu variabel struktural.
Desain struktural organisasi dapat mempengaruhi perilaku etis karyawan. Variabel struktural yang mempengaruhi perilaku etis. 1. Struktur yang meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan aturan dan regulasi formal. 2. Organisasi yang terus mengikat karyawan tentang hal-hal yang etis. 3. Tujuan. 4. Sistem penilaian kinerja. 5. Prosedur alokasi penghargaan. Faktor keempat, budaya organisasi. Budaya organisasi sangat berpengaruh, maka banyak organisasi yang menggunakan manajemen berbasis nilai, yaitu bentuk manajemen di mana nilai-nilai organisasi memandu karyawan dalam cara mereka melaksanakan pekerjaan mereka. Faktor terakhir, intensitas masalah. Intensitas masalah adalah seberapa penting suatu masalah etika bagi seseorang. Ada 6 karakteristik yang menentukan intensitas masalah. 1. Besar kerusakan yang ditimbulkan. 2. Konsensus kesalahan. 3. Probabilitas kerusakan. 4. Kesegaran konsekuensi. 5. Kedekatan terhadap korban. 6. Konsentrasi pengaruh. Etika dalam konteks internasional. Meskipun ada beberapa keyakinan moral yang umum, namun perbedaan budaya dan sosial antar negara merupakan faktor penting yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Penting bagi manajer yang bekerja di negara asing untuk mengenali pengaruh sosial budaya dan politik atau hukum tentang apa yang dianggap benar dan dapat diterima. Panduan perilaku etis dalam bisnis internasional terdapat dalam Global Compact, yaitu dokumen yang diciptakan oleh PBB yang merupakan garis besar prinsip pelaksanaan bisnis secara global di bidang hak asasi manusia, tenaga kerja, serta lingkungan dan anti korupsi. Yang kedua, Konvensi Anti Penyuapan dari Organization for Economic Cooperation and Development, merupakan instrumen global pertama untuk memerangi korupsi dalam kesepakatan bisnis lintas batas. Materi selanjutnya adalah mendorong perilaku etis. Dalam mendorong perilaku etis, yang pertama kali dilakukan tentu merumuskan kode etik itu sendiri. Lalu dari kode etik ini apa yang diharapkan? Yaitu menjadikan warga organisasi dapat diandalkan, tidak melakukan apapun yang melawan hukum dan merugikan organisasi, serta bersikap baik pada konsumen. Lalu, bagaimana kode etik ini dapat digunakan dengan baik? Yang pertama, kembangkan kode etik sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Lalu, komunikasikanlah kode etik ini kepada seluruh karyawan dengan baik. Lalu, di seluruh tingkatan manajemen, harus ditegaskan bahwa pentingnya pemakaian kode etik ini. Dan jangan lupa untuk menegakkan disiplin bagi setiap pelanggar kode etik. Lalu, mendorong perilaku etis ini juga perlu ada pemimpin yang memberi teladan dengan baik. Bagaimana cara menjadi manajer yang baik dan teladan? Tentunya yang pertama harus etis dan jujur. Lalu berkata dengan benar. Lalu tidak segan untuk mengakui kegagalan dan tidak menutupinya. Manajer juga harus selalu mengkomunikasikan nilai-nilai etika pada karyawan melalui berbagai hal. Juga harus ada reward bagi karyawan yang baik. Dan melindungi karyawan yang menginformasikan adanya pelanggaran. Setelah itu, dalam mendorong perilaku etis perlu dilakukan pelatihan etika. Nah, nilai apa aja yang bisa diambil dari pelatihan etika ini? Yang pertama, dapat membuat perbedaan dalam berperilaku etis, meningkatkan perhatian karyawan pada isu-isu etis dalam keputusan bisnis, dan menjadi lebih percaya diri bahwa organisasi akan selalu mendukung ketika bersikap yang tidak biasanya, namun secara etika dibenarkan. Selanjutnya ada isu-isu tanggung jawab sosial dan etika di masa kini. Pertama, mengelola kegagalan moral dan kebobrokan sosial. Survei dilakukan terhadap 5.000 pegawai membuktikan bahwa 45% pernah tertidur saat bekerja, 22% menyebar kabar burung tentang teman kerjanya, 18% membolos, dan 2% mengambil penghargaan atas pekerjaan orang lain. Laki-laki juga lebih memungkinkan untuk bertindak tidak etis ketika itu membahayakan kemaskulinan. Juga, perbuatan tidak etis juga tidak hanya terjadi di tempat kerja. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu
dengan menunjukkan kepemimpinan yang beretika dan melakukan perlindungan bagi yang melaporkan tindakan yang salah. Yang kedua, ada mendorong kewirausahaan sosial. Ini ada individu atau organisasi yang mencari kesempatan untuk memajukan masyarakat dengan menggunakan pendekatan praktis, inovatif, dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir, ada mempromosikan perubahan sosial yang positif. Sekarang ini semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang mempromosikan perubahan sosial yang positif. Contohnya, Just Dessert, sebuah perusahaan roti dari Francisco. Dia berkebiasaan untuk menerima pegawai bekas tahanan karena pegawai bekas tahanan ini sulit untuk diterima di pekerjaan. Lalu ada juga contohnya dari Burger King. Perusahaan ini mendirikan Burger King Academy bagi mereka yang putus sekolah dan kesulitan biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.